Bayangkan sebuah kota yang selama 2 dekade terakhir dibangun di atas keringat jutaan pekerja asing. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, pulau buatan yang menggeser garis pantai, jalan tol 8 jalur yang membelah gurun, semuanya bukan dibangun oleh warga aslinya. Dubai, kota yang selalu dipromosikan sebagai simbol kemewahan dan kesuksesan tanpa batas, sebenarnya berdiri di atas fondasi yang jarang dibicarakan. Tenaga kerja migran dari Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika, yang jumlahnya jauh melampaui penduduk aslinya sendiri. Dan sekarang, fondasi itu mulai retak. Jutaan orang yang selama ini menjadi tulang punggung kota ini perlahan mulai pergi. Bukan karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Untuk memahami skalanya, kita perlu melihat angka yang sebenarnya. Dari sekitar 10 juta penduduk yang tinggal di Uni Emirat Arab, kurang dari 10% adalah warga negara asli. Sisanya, lebih dari 90% adalah pekerja migran. Mereka datang dari India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Nepal, dan berbagai negara Afrika dengan satu tujuan yang sama: mengejar mimpi yang dijanjikan media sosial dan agen tenaga kerja. Gaji besar, kehidupan mewah, masa depan cerah untuk keluarga di kampung halaman. Tapi kenyataan yang mereka temui begitu tiba di tanah Emirat seringkali jauh berbeda dari yang dibayangkan. Coba pikirkan perjalanan seorang pekerja dari desa kecil di Uttar Pradesh atau Kerala. Ia menjual sebidang tanah warisan keluarga atau berutang kepada rentenir kampung hanya untuk membayar biaya agen tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di Dubai dengan gaji yang terdengar seperti mimpi. Ia naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidupnya, membawa harapan seluruh keluarga di pundaknya. Begitu mendarat, paspornya langsung diminta oleh perwakilan perusahaan. Sebuah rutinitas yang dianggap normal meski sebenarnya melanggar aturan. Ia dibawa ke sebuah kamp pekerja di pinggiran kota, jauh dari gemerlap yang ia lihat di video-video promosi. Pekerja konstruksi yang jumlahnya paling banyak biasanya tinggal di kamp-kamp pekerja yang terletak jauh di pinggiran kota, tersembunyi dari pandangan turis yang berfoto di depan Burj Khalifa. Satu kamar bisa diisi 8 hingga 12 orang dengan fasilitas seadanya, jauh dari citra kemewahan yang selalu ditampilkan di brosur pariwisata. Mereka bekerja di bawah terik matahari gurun yang bisa mencapai 50 derajat Celcius, membangun gedung demi gedung untuk orang lain, sementara mereka sendiri tidak pernah benar-benar merasakan kemewahan kota yang mereka bangun. Jam kerja sering melebihi 10 jam sehari, 6 hari seminggu, dengan waktu istirahat siang yang hanya diberlakukan secara resmi selama beberapa bulan musim panas. Itu pun sering tidak diawasi ketat di lapangan. Sistem yang mengikat mereka disebut kafala, sebuah sistem sponsorship, di mana status hukum pekerja migran sepenuhnya bergantung pada majikan mereka. Ini berarti seorang pekerja tidak bisa berpindah kerja, tidak bisa keluar negeri, bahkan dalam banyak kasus tidak bisa mengambil cuti tanpa izin dari sponsor mereka. Paspor seringkali ditahan begitu mereka tiba di bandara, sebuah praktik yang secara teknis ilegal, namun tetap marak terjadi. Sistem ini pernah dikritik keras oleh organisasi hak asasi manusia internasional selama bertahun-tahun, dituduh menciptakan kondisi yang mirip perbudakan modern. Beberapa laporan bahkan mencatat kasus pekerja yang bekerja bertahun-tahun tanpa pernah menerima gaji penuh, karena perusahaan menahan sebagian upah dengan dalih biaya administrasi atau denda yang tidak pernah dijelaskan secara transparan. Selama bertahun-tahun, sistem ini tetap bertahan karena ada cukup banyak orang yang bersedia menanggung risikonya demi gaji yang, meski kecil menurut standar lokal, masih jauh lebih besar dibanding penghasilan di kampung halaman. Uang kiriman dari Dubai bisa membangun rumah, membiayai sekolah adik, menikahkan saudara perempuan, atau melunasi utang keluarga.
Bagi jutaan keluarga di Asia Selatan, Dubai bukan sekadar kota, tapi simbol harapan yang nyaris sakral. Namun, beberapa tahun terakhir, keseimbangan itu mulai goyah. Ada titik balik yang perlahan mengubah kalkulasi jutaan orang yang dulu rela datang ke Dubai. Yang pertama adalah biaya hidup yang melonjak drastis. Dubai yang dulu dipromosikan sebagai kota bebas pajak dengan biaya hidup terjangkau kini menjadi salah satu kota termahal di dunia untuk disewa. Harga sewa apartemen kecil di pinggiran kota naik 2-3 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Untuk pekerja dengan gaji rendah, kenaikan ini sama sekali tidak sebanding dengan kenaikan upah mereka yang nyaris stagnan. Uang yang dulu bisa dikirim pulang untuk keluarga kini habis hanya untuk bertahan hidup di kota itu sendiri. Bahkan untuk pekerja kelas menengah yang tinggal di luar kamp pekerja, biaya transportasi, listrik yang membengkak akibat penggunaan AC nyaris 24 jam karena panas ekstrim, serta biaya sekolah anak yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per tahun, membuat penghasilan yang dulu terasa besar kini terasa pas-pasan. Yang kedua adalah perubahan kebijakan di negara-negara Teluk lainnya yang mulai bersaing menarik tenaga kerja dengan tawaran lebih baik. Arab Saudi, misalnya, gencar melakukan reformasi ketenaga kerjaan dan menawarkan proyek-proyek besar terkait rencana visi 2030 mereka, menyerap banyak pekerja konstruksi yang sebelumnya memilih Dubai. Proyek-proyek raksasa seperti kota masa depan di gurun utara Arab Saudi membutuhkan ratusan ribu pekerja baru, dan banyak agen tenaga kerja mulai mengalihkan rekrutmen ke sana karena kontraknya dianggap lebih jelas. Qatar, setelah booming pembangunan menjelang Piala Dunia, juga sempat menjadi alternatif dengan kondisi kerja yang menurut sejumlah pekerja migran justru lebih diatur dan lebih manusiawi dibanding di Dubai, meski Qatar sendiri sebelumnya juga menghadapi kritik internasional yang sama. Yang ketiga, dan mungkin yang paling menentukan, adalah perubahan sikap negara asal para pekerja migran itu sendiri. Pemerintah India, Filipina, dan Nepal mulai lebih vokal melindungi warganya di luar negeri, memperketat pengawasan terhadap agen tenaga kerja, dan dalam beberapa kasus bahkan menghentikan sementara pengiriman pekerja ke sektor-sektor tertentu di Uni Emirat Arab setelah menerima laporan eksploitasi yang berulang. Video-video di media sosial yang menunjukkan kondisi kamp pekerja yang buruk, kasus gaji yang tidak dibayar selama berbulan-bulan, dan cerita-cerita pekerja yang pulang dengan tangan kosong mulai menyebar luas dan mengubah persepsi publik di negara-negara pengirim tenaga kerja tersebut. Orang tua mulai lebih ragu mengizinkan anak mereka berangkat, calon pekerja mulai mencari testimoni langsung sebelum menandatangani kontrak. Sesuatu yang jarang terjadi 1 dekade lalu ketika informasi semacam ini nyaris tidak bisa diakses. Bukan hanya pekerja kasar yang mulai berpikir ulang, profesional kelas menengah, insinyur, akuntan, staf hotel, pekerja retail juga merasakan tekanan yang sama. Banyak dari mereka datang ke Dubai dengan janji gaji bebas pajak yang terdengar menggiurkan di atas kertas. Tapi begitu dikurangi biaya sewa, biaya sekolah anak yang mahal karena sistem pendidikan swasta, biaya asuransi kesehatan, dan biaya hidup harian yang terus naik, penghasilan bersih mereka jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Sejumlah profesional migran mulai membandingkan kondisi ini dengan kota-kota lain di Asia yang menawarkan keseimbangan hidup lebih baik dengan biaya lebih rendah, seperti Kuala Lumpur atau bahkan kota-kota di Vietnam yang belakangan berkembang pesat sebagai pusat bisnis baru dengan biaya hidup jauh lebih ramah. Kondisi ini menciptakan fenomena yang jarang terjadi sebelumnya. Gelombang kepulangan sukarela dalam skala besar. Bukan deportasi, bukan pemecatan massal, tapi keputusan personal ribuan, bahkan jutaan orang yang mulai menghitung ulang apakah tetap bertahan di Dubai benar-benar sepadan dengan pengorbanan yang mereka berikan. Bandara Dubai,
yang dulu dipenuhi pekerja migran yang datang dengan harapan besar, kini juga dipenuhi pekerja migran yang pulang dengan koper berisi kekecewaan. Banyak dari mereka pulang tanpa pesangon yang layak, hanya membawa barang-barang seadanya yang berhasil mereka kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja di negeri orang. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor. Industri konstruksi, yang menjadi tulang punggung pembangunan kota, mulai mengalami kekurangan tenaga kerja terampil. Proyek-proyek besar yang dulu bisa selesai tepat waktu, kini mengalami penundaan karena sulitnya merekrut pekerja baru, dengan syarat yang sama rendahnya seperti dulu. Perusahaan konstruksi terpaksa menaikkan tawaran gaji, yang pada gilirannya menaikkan biaya proyek secara keseluruhan. Sebuah lingkaran yang mulai menekan margin keuntungan sektor properti yang selama ini menjadi kebanggaan Dubai. Beberapa kontraktor bahkan mulai mendatangkan pekerja dari negara-negara yang sebelumnya jarang dilirik, seperti wilayah Afrika Timur, sebagai upaya menutup kekurangan tenaga kerja yang semakin terasa. Sektor jasa, terutama hospitality dan retail, juga mulai merasakan efeknya. Turnover karyawan meningkat drastis. Hotel-hotel mewah yang dulu bangga dengan standar layanan kelas dunia mulai kesulitan mempertahankan staf berpengalaman, karena banyak dari mereka memilih pindah ke negara lain yang menawarkan kompensasi lebih adil. Sejumlah bisnis kecil, terutama yang bergantung pada tenaga kerja migran dengan gaji rendah, mulai kesulitan beroperasi normal karena kekurangan staf. Restoran-restoran kecil di distrik pekerja bahkan ada yang terpaksa mengurangi jam operasional karena tidak cukup staf untuk menjalankan shift penuh seperti sebelumnya. Yang lebih menarik lagi, fenomena ini juga membentuk cerita baru yang berkembang di media sosial negara-negara asal para pekerja migran tersebut. Dulu, konten tentang Dubai selalu identik dengan kemewahan, video mobil sport, apartemen mewah dengan pemandangan Burj Khalifa, gaji besar dalam mata uang dirham. Sekarang, mulai bermunculan konten dari sudut pandang yang sangat berbeda. Video pekerja migran yang jujur bercerita tentang kondisi camp yang buruk, gaji yang tidak sepadan dengan biaya hidup, dan alasan mereka memutuskan pulang. Konten semacam ini menyebar cepat justru karena kontras tajam dengan citra kemewahan yang selama ini dijual Dubai kepada dunia. Beberapa kreator konten bahkan secara khusus membuat seri video realita di balik Dubai yang ditonton jutaan kali, jauh melampaui video-video promosi resmi pariwisata. Pemerintah Uni Emirat Arab sendiri tampaknya menyadari pergeseran ini. Beberapa reformasi kebijakan ketenagakerjaan mulai diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk aturan baru terkait perpindahan kerja tanpa perlu persetujuan sponsor lama, serta jaminan pembayaran gaji melalui sistem transfer elektronik yang lebih transparan, yang dikenal sebagai sistem perlindungan upah. Namun banyak pekerja migran dan pengamat menilai reformasi ini datang terlambat dan implementasinya masih jauh dari konsisten di lapangan. Inspeksi terhadap kamp pekerja seringkali hanya dilakukan sesekali, dan pelanggaran di perusahaan-perusahaan kecil jarang benar-benar ditindak tegas. Kepercayaan yang sudah terlanjur retak tidak mudah dipulihkan hanya dengan perubahan aturan di atas kertas. Ada juga faktor yang lebih personal yang mendorong gelombang kepulangan ini, kerinduan keluarga. Banyak pekerja migran meninggalkan Dubai bukan semata karena alasan ekonomi, tapi karena kelelahan emosional setelah bertahun-tahun berpisah dari anak dan pasangan mereka. Hanya untuk menyadari bahwa penghasilan yang mereka kumpulkan nagstandeng dengan waktu yang hilang bersama keluarga. Ada cerita seorang ayah yang pulang setelah 15 tahun bekerja di Dubai, hanya untuk menyadari anak sulungnya sudah menikah, dan ia tidak hadir di pernikahan itu karena tidak sanggup membayar tiket pulang saat itu. Kisah-kisah semacam ini semakin sering muncul dalam wawancara media,
di mana pekerja migran yang sudah pulang mengaku merasa lega meski penghasilan mereka di kampung halaman jauh lebih kecil dibanding saat di Dubai. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas media arus utama. Bagaimana krisis ini juga menyentuh generasi kedua pekerja migran, anak-anak yang lahir dan besar di Dubai, tapi tidak pernah bisa mendapatkan kewarganegaraan meski sudah tinggal di sana seumur hidup mereka. Sistem hukum Uni Emirat Arab tidak mengenal kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sehingga anak-anak ini secara teknis tetap berstatus warga negara asing di negara asal orang tua mereka, meski mereka mungkin tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana. Begitu orang tua mereka memutuskan pulang kampung karena kontrak kerja berakhir atau usia pensiun tiba, seluruh keluarga termasuk anak-anak ini harus ikut pulang ke negara yang bagi mereka terasa asing, meninggalkan satu-satunya rumah yang pernah mereka kenal. Bagi anak-anak ini, kepulangan bukan sekadar pindah tempat tinggal, tapi kehilangan identitas yang selama ini mereka bangun. Media lokal Emirat sendiri jarang mengangkat isu ini secara terbuka, karena topik ketenaga kerjaan migran termasuk area sensitif yang bisa memengaruhi citra pariwisata dan investasi asing. Sebagian besar liputan tentang kondisi pekerja migran justru datang dari jurnalis internasional atau organisasi non-pemerintah yang melakukan investigasi independen, seringkali dengan akses terbatas, karena otoritas setempat tidak selalu terbuka mengizinkan peliputan langsung di kamp-kamp pekerja. Hal ini membuat data yang benar-benar akurat tentang skala masalah ini sulit diperoleh secara resmi. Dan banyak angka yang beredar sebenarnya berasal dari estimasi organisasi buruh internasional maupun wawancara tidak resmi dengan pekerja yang sudah kembali ke negara asal mereka. Menariknya, gelombang kepulangan ini juga menciptakan efek berantai di negara-negara asal para pekerja migran itu sendiri. Di beberapa desa di India Selatan dan Filipina, ekonomi lokal yang selama bertahun-tahun bergantung pada kiriman uang dari Dubai, kini mulai terasa dampaknya. Toko-toko kecil yang biasa hidup dari uang kiriman keluarga perantau mulai sepi pembeli. Sejumlah bank lokal yang mengandalkan produk tabungan khusus untuk keluarga pekerja migran mencatat penurunan volume transaksi. Pemerintah daerah di beberapa wilayah bahkan mulai membuat program reintegrasi, khusus untuk membantu mantan pekerja migran yang pulang membangun usaha kecil di kampung halaman. Sebuah upaya untuk menyerap kembali tenaga kerja yang tiba-tiba pulang dalam jumlah besar tanpa persiapan matang. Tidak sedikit pula pekerja migran yang pulang membawa cerita traumatis yang membekas lama. Beberapa mengalami kecelakaan kerja yang meninggalkan cacat permanen, namun tidak mendapatkan kompensasi yang layak karena minimnya perlindungan asuransi kerja yang sebenarnya. Ada juga yang pulang dengan kondisi kesehatan mental terganggu akibat tekanan kerja bertahun-tahun jauh dari keluarga, ditambah tekanan finansial yang tidak pernah benar-benar hilang meski sudah bekerja keras siang malam. Organisasi kesehatan mental di beberapa negara pengirim tenaga kerja mulai mencatat peningkatan kasus yang berkaitan dengan pengalaman bekerja di luar negeri, sebuah dimensi yang jarang masuk dalam pembahasan ekonomi, semata soal migrasi tenaga kerja. Di sisi lain, tidak semua cerita berakhir kelam. Sebagian pekerja migran yang pulang justru berhasil membawa keterampilan baru yang mereka pelajari selama bertahun-tahun bekerja di sektor konstruksi maupun hospitality kelas dunia. Beberapa dari mereka membuka usaha kontraktor kecil di kampung halaman dengan standar kerja yang mereka pelajari dari proyek-proyek besar di Dubai. Ada pula yang beralih menjadi pelatih kerja bagi calon pekerja migran baru, membagikan pengalaman jujur tentang apa yang sebenarnya menanti di balik janji-janji manis agen tenaga kerja. Sebuah bentuk edukasi informal yang perlahan mengubah cara masyarakat memandang migrasi kerja ke Timur Tengah. Fenomena ini membuka pertanyaan besar tentang masa depan Dubai sebagai kota yang selama ini bergantung sepenuhnya pada tenaga kerja asing murah.
Jika gelombang kepulangan ini terus berlanjut, dan negara-negara pesaing di kawasan Teluk terus menawarkan kondisi yang lebih baik, Dubai mungkin harus menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Bahwa model pembangunan yang selama ini mereka andalkan, yang bergantung pada pasokan tenaga kerja murah tanpa batas, tidak lagi bisa dianggap sebagai sesuatu yang pasti tersedia selamanya. Beberapa analis bahkan mulai memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, biaya pembangunan di Dubai bisa naik signifikan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, yang pada akhirnya bisa mengikis daya saing kota ini sebagai pusat bisnis dan pariwisata dunia. Kita sering melihat Dubai dari sudut pandang gedung-gedung megahnya, dari foto-foto Instagram yang penuh kemewahan, tanpa pernah benar-benar bertanya siapa yang membangun semua itu dan dengan pengorbanan seperti apa. Cerita jutaan imigran yang kini memilih pulang kampung ini adalah pengingat bahwa di balik setiap gedung pencakar langit ada kisah manusia yang jarang diceritakan. Kisah tentang harapan yang pudar, tentang pengorbanan yang tidak lagi terasa sepadan, dan tentang keputusan untuk akhirnya kembali ke rumah. Meski itu berarti melepaskan mimpi yang dulu terasa begitu dekat untuk diraih. Pertanyaannya sekarang, jika gelombang kepulangan ini terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, siapa yang akan menggantikan mereka membangun dan menjalankan kota yang katanya tidak pernah tidur ini? Apakah generasi pekerja migran berikutnya akan datang dari negara-negara baru yang belum tersentuh eksploitasi serupa? Ataukah Dubai akhirnya dipaksa mengubah cara mereka memperlakukan tenaga kerja asing, yang selama ini menjadi fondasi tak terlihat dari seluruh kemewahannya? Dan apakah Dubai benar-benar siap menghadapi kenyataan itu, atau justru akan terus menutupi retakan ini di balik gemerlap lampu kota yang selama ini menyilaukan mata dunia? Kalau menurut kalian fenomena ini akan terus membesar, atau justru akan diredam pemerintah Uni Emirat Arab dengan reformasi baru, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau video ini membuka perspektif baru buat kalian tentang sisi lain dari kota Dubai yang selama ini jarang diperlihatkan, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan pembongkaran fakta-fakta tersembunyi lainnya di balik kota-kota termewah dunia.